saat ini pasti kalian sudah mengetahui, di ibu kota ada demo antara yang pro hak angket juga yang tidak menyukai hak angket, terjadi crash ketika mereka berhadapan-hadapan. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan karena keinginan kita sebagai warga negara Indonesia, NKRI bisa aman, bisa bersatu, tidak ada ontran-ontran yang seperti itu. Nah, tentunya hal ini semuanya imbas dari Pilpres kemarin. Ya, semuanya itu memang ada sebab dan akibatnya. Kenapa ada yang mengusulkan hak angket, juga kenapa ada yang tidak menyukai hak angket. Karena semuanya itu ada kepentingan politik dari masing-masing pihak. Kita sebagai rakyat kecil ya tentunya berharap negara Indonesia bisa aman, tentrem, perekonomian bisa tumbuh kembang lebih baik lagi, dan tentunya semoga negara Indonesia semakin berjaya ke depannya. Dan hari ini yang ingin saya prediksi, apakah di tahun 2024 sudah ada pelantikan presiden dan wakil presiden hasil dari pemilu kemarin ya? Ada Wisconsin, masih ada pertimbangan, masih dalam berproses, masih ada konsultasi, perbincangan dan lain sebagainya. Semuanya ini imbas dari adanya pengulangan pemilu di beberapa tempat ya, kemudian juga adanya gejolak-gejolak, misalnya angket dan yang pro hak angket dan yang kontra hak angket, dan tentunya itu akan menjadi bahan pertimbangan dan lain sebagainya. Ada Wisconsin, semuanya masih dalam prosesnya. Kemudian tahun 2024 apa ada simbol satu koin, teman-teman. Satu koin melambangkan seseorang yang baru memulai ke rumah yang baru. Jadi di sini ada pertimbangan-pertimbangan untuk melantik hasil dari Pilpres kemarin. Ada Wisconsin, juga ada simbol satu koin masuk ke rumah baru atau masuk ke istana. Jadi ada upaya untuk bisa mengangkat presiden dan wakil presiden sesuai waktunya, yaitu di tahun 2024. Tapi di sini ada simbol 4 cangkir, yang artinya adanya hal-hal yang membuat hambatan-hambatan dalam pelantikannya ini nanti. Ada miskomunikasi, ada masalah-masalah. Dan tentunya ini sudah bisa kebaca di kondisi saat ini ya, yang ada demo ini itu dan lain sebagainya. Ada 9 cangkir, tapi dorongan untuk bisa mengangkat atau melantik hasil dari Pilpres ini sangat luar biasa. Jadi ada kemungkinan bisa dilantik di tahun 2024 kalau melihat dari keempat kartu ini, sekalipun ada masalah-masalah. Ada sukacita. Jadi kalau dari kartu kelima kartu ini, tahun 2024 hasil Pilpres 02 yang memenangkannya presidennya Pak Prabowo dengan wakil presidennya siapa, Gibran. Ada kemungkinan besar akan dilantik di tahun 2024 setelah menghadapi masalah-masalah atau gugatan atau hal-hal yang lainnya yang pada akhirnya masih bisa dikatakan dari pihak 02 dan kawan-kawan ya, pihak 02 dan kawan-kawan yang sudah membackupnya ini akan berhasil untuk mengangkat mereka, Pak Prabowo dengan Gibran sebagai Presiden Negara Indonesia di tahun 2024. Bagaimanakah gaya kepemimpinan Pak Prabowo dengan Gibran saat mereka menjadi Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesia? Gaya kepemimpinannya ada simbol the high priorities. Di sini gaya kepemimpinannya masih bimbang, masih ragu-ragu. Kenapa begitu? Mungkinkah ada sosok di belakang mereka seperti Pak Jokowi? Nah, karena di sini kita lihat ya, program makan siang itu adalah program dari pemerintahan yang akan datang, pemerintahan Pak Prabowo dengan Gibran. Tapi di sini di tahun pemerintahan saat ini Pak Jokowi sudah berusaha ngatur ini dan itu. Nah, apakah itu juga akan berlanjut di pemerintahan yang baru nanti? Seperti dari prediksi saya, ada kemungkinan iya. Jadi Pak Prabowo dengan Gibran ini di belakangnya disupport oleh Pak Jokowi.
yang mengendalikan Pak Jokowi. Tapi dalam pengendalian itu nanti tentunya ya tidak bisa semulus apa yang direncanakan. Pasti ada gesekan-gesekan dan lain sebagainya. Apalagi masalah politik itu adalah masalah kepentingan. Nah, ya, jadi di sini ada keraguan-raguan dalam melangkah, masih ada kebimbangan. Karena apa? Karena masih disetir dari belakang kayak kepemimpinan Pak Prabowo dengan Gibran ini. Kemudian, nah seperti yang saya bilang tadi, hal itu juga akan membuat adanya benturan-benturan. Kenapa begitu ya? Karena apa ya? Mungkin saat ini mereka masih harmonis, tapi apalah daya nanti kita nggak tahu ke depannya seperti ini. Tapi di sini ada simbol seseorang yang maju perang atas tindakannya. Ya, makanya itu segala sesuatu itu pasti ada sebab dan akibat. Apalagi dalam koalisi gemuk pasti ada benturan-benturan. Jika kepentingan-kepentingan tidak bisa dikabulkan atau tidak bisa disetujui dan lain sebagainya, pasti akan ada benturan-benturan. Dan di sini gaya kepemimpinan yang seperti ini juga akan ada benturan-benturan, apalagi koalisi gemuk ya. Kemudian, nah di sini juga ada simbol 10 koin yang artinya dengan gaya kepemimpinan Pak Prabowo dengan Gibran ini setelah menghadapi tantangan, menghadapi benturan perekonomian dan lain sebagainya, ada upaya-upaya untuk bisa meningkatkan perekonomian ke depannya nanti. Ini bagusnya ya. Kemudian, tapi di sini juga masih ada berproses. Oh, jadi begini teman-teman. Untuk bisa meningkatkan kondisi perekonomian lebih bagus lagi, ada tantangan di sini, artinya seperti itu. Dan harus berproses, harus sabar menanti yang dipenuhi dengan gelombang-gelombang ini, perjalanan yang dipenuhi dengan gelombang. Kemudian satu kartu lagi, The Dreamer, mimpi. Mimpi yang artinya belajar dulu melihat situasi dan kondisi. The Dreamer, seorang pemimpi, mimpi, cita-cita, angan-angan. Nah, disinilah yang namanya cita-cita itu kan harus diwujudkan. Keinginannya tentunya membuat negara Indonesia maju, aman, tentram, dan damai. Nah, tentunya itu nggak semudah membalik telapak tangan. Makanya perlu kebijaksanaan yang sangat hati-hati. Ketika hati-hati dan tepat dengan situasi dan kondisi akan ditinggikan. Tapi ketika ceroboh malah akan bisa jatuh. Jadi ini kemajuan bangsa dan negara ini tergantung dari pemerintah ke depannya. Hati-hatikah, bijaksanakah, atau cerobohkah? Nah, ini yang harus diperhatikan. Ada simbol kemandirian. Jadi ada tujuan mulia di sini dari kepemimpinan Pak Prabowo dengan Gibran, yaitu meningkatkan perekonomian negara Indonesia agar bisa lebih mandiri lagi. Walaupun untuk ini tidak semudah itu, ya, karena kita juga tahu negara Indonesia negara kepulauan yang luar biasa. Kadang-kadang kita juga lihat ya, pemerataan perekonomian ini sangat-sangat jomplang antara Papua dan Jawa, antara ini dan itu. Nah, tentunya perlu kegigihan lagi dalam mewujudkan negara Indonesia yang mandiri dan mapan. Ya, kepemimpinan Pak Prabowo dengan Gibran awal-awalnya masih disetir oleh Pak Jokowi. Nah, juga menghadapi benturan tantangan. Tentunya ini ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan terjadi di negara Indonesia, terutama masalah perekonomian. Nah, di sini ada keinginan untuk mewujudkan negara Indonesia yang mapan dan mandiri, juga bisa dikatakan negara yang maju lah ya. Saat ini kan sudah negara maju negara Indonesia, walaupun kalau kalian turun ke bawah, turun ke desa, banyak sekali masyarakat yang masih kekurangan. Jadi bisa dikatakan untuk bisa mewujudkan negara Indonesia yang maju perlu usaha-usaha yang gigih dan pemerataan. Nah, disinilah ada tantangan-tantangan untuk mewujudkan itu. Tapi cita-cita mereka bisa dikatakan sangat-sangat bagus, ya, sangat bagus cita-cita. Nah, sekarang apakah hal itu kesampaian?
ada simbol 7 cangkir. Dalam hal menyikapi keinginannya atau cita-citanya masih belum bisa fokus di sini. Tapi sudah semangat. Belum fokus mungkin karena banyak yang dipikirkan, tapi juga sudah semangat untuk mewujudkan itu. Terwujudkah? Masih belum. Jadi di sini cita-cita untuk mewujudkan negara Indonesia yang maju mapan masih belum tercapai di pemerintahan Pak Prabowo dengan Gibran, tapi mereka sudah berusaha untuk itu. Dan di sini sayangnya ada 5 koin teman-teman. Perekonomian yang mengalami penurunan. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Makanya mulai saat ini andai kata memprogramkan sesuatu harus disesuaikan dengan kemampuan perekonomian dan keuangan negara agar tidak besar pasak daripada tiang. Karena di sini 5 koin ini melambangkan adanya perekonomian yang mengalami kemunduran. Harus diperhatikan ini ya, yang namanya prediksi ini dijadikan rambu-rambu, dijadikan kewaspadaan. Prediksi ini masih bisa berubah, gunanya agar pemerintah ini bisa memperhatikan lagi program-program yang sudah dicanangkan di sini. Mana yang perlu dipangkas, mana yang perlu diutamakan dan lain sebagainya. Karena ada risiko keuangan yang mengalami penurunan di tahun kepemimpinan mereka ini. Jadi harus hati-hati ya. Harus hati-hati dalam memprogramkan sesuatu.